Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi yahdurun. Sebenarnya proses ini dari tahun 2007 2008 memang sudah sering kita kerjakan, biasanya lewat telepon, karena sekarang media lebih canggih, bisa video call, bisa juga lewat Facebook. Kemarin di live video antara saya dari Jakarta, dia di Banyuwangi, itu kan nampak banget ya, ada rambutnya berantakan, wujudnya seperti gorila kecil tapi seperti manusia. Kalau begini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dari sini di tengahnya itu, nah ini tengahnya ini kelihatan agak gelap dan seperti ada asap yang turun naik. Kalau kita perhatiin, hanya sangat tipis. Dari sini kayak gelembung tipis. Kalau yang ini yang dari Bogor kemarin, yang dari Pesugihan, bentuknya itu awalnya kelihatan seperti cahaya-cahaya terus asap putih. Kelihatan kalau di video lainnya dengan sahabat di Bogor itu kan kelihatan di atas botol yang pada saat dibuka di atas mobil itu nampak jelas di situ. Pohon yang lain tidak bergerak, cuma di situ yang bergerak. Nah, kemudian masuk dan berembun dia, tidak keluar, karena sebelumnya kita berwudu itu air wudu itulah yang di atas bibir botol itu kita usapkan. Nah, pernah saya melakukan itu dengan sahabat yang kenal di Facebook di Amerika. Itu enggak ada batasan karena Allah tidak melihat batasan. Kemampuan Allah bukan kemampuan saya. Kemampuan Allah karena niat ikhlas karena Allah. Maka Allah yang meridhoi. Kalau tergantung Allah ridho atau enggak, tujuannya kita apa. Maka dari awal saya sudah katakan, untuk melawan setan pertama ikhlas dan bergantung mutlak hanya kepada Allah. Amalan-amalan tidak menjamin orang bisa berhasil, tapi keikhlasan kita menolong orang lain itu yang dilihat Allah. Jadi nggak ada jarak batasan. Contoh seperti sebelum orang Belgia dulu pernah ya datang ke sini, sebelumnya sudah memang kita dari jarak jauh, yang dari Amerika, dari Belgia, Malaysia. Bahkan ada satu keunikan, bisa ditanya orang Malaysia di sana, saya pernah belum ke sana karena saya juga nggak punya paspor, jadi keterbatasan saya itu nggak bisa ke sana. Cuma malamnya saya katakan, tolong besok kalau ada batu, jangan diambil pakai tangan, bawa saja ke Indonesia. Sampai saya nyari di Google itu batu yang gambarannya mirip. Nah, saya kirimkan gambar ini ke sana. Besoknya di kamar orang tersebut, di dalam kamar, di dalam lemari, di lacinya ada. Saya belum pernah ke sana dan juga dia mustahil kalau batu itu dia taruh sendiri karena memang dia laci itu biasa dibuka dan nggak ada apa-apa sebelumnya. Nah, akhirnya dikirimlah batu ini ke Indonesia, sampai dibuang di sini pun dihancurkan, dibuang ke sungai, kembali lagi Bu. 9 kali baru bisa, dan sekarang batunya disimpan oleh salah satu santri. Alhamdulillah setelah itu tidak ada gangguan lagi. Sebelumnya kita sudah meminta tuan rumah itu untuk berwudu. Setelah berwudu, saya pun masih dalam keadaan wudu. Dasar dari semua itu ikhlas. Tanpa keikhlasan kita nggak akan menang dari setan. Dan menyingkirkan kemusyrikan di dalam hati, atau kemusyrikan ini mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Ini harus dihilangkan dulu dalam hati pada saat proses. Yang ketiganya, menyingkirkan suuzon, buruk sangka. Jangan dengarkan omongan orang dulu. Oh, setan ini begini di pohon ini memang seperti ini. Enggak. Singkirkan dulu, hati kita bersih. Jadi keluarkan kotoran-kotoran dalam hati, ragu-ragu, kemudian berburuk sangka kepada orang lain. Bukan hanya mengusir, tapi juga masalah penyakit kita juga secara langsung kemarin. Kemudian menyiapkan botol. Kenapa sih botol? Ini hanya pengalaman pribadi. Ketika dulu terjadi di sini banyak kehilangan. Yang sebelumnya di daerah Jawa Tengah, saya pernah juga membantu daerah sana dengan media botol. Awalnya hanya berpikir bahwa tidak mungkin kalau memang jisim dia berwujud, dia bertubuh, tapi diraibkan Allah, tidak diperlihatkan Allah. Tentunya makhluk, yang namanya makhluk ada bentuknya.
Cuma perbedaannya beda dengan kita. Mereka nggak kelihatan. Kalau ada wujud pasti nggak bisa keluar dari benda yang padat. Saya ambil ketika pengalaman setan membohongi saya waktu itu. Ada sesajen saya makan, terus setan membohongi saya. Itu buat saya kan berarti nggak mungkin setan makan sesajen. Saya belum pernah lihat. Pengalaman itulah saya melihat beberapa kali, termasuk kakek saya dulu diperlihatkan sepertinya kosong, tapi kalau saya perhatiin kalau sendirian itu nanti ada aja. Nah dari itu maka untuk meyakinkan bahwa kekuasaan Allah lebih dari atas segalanya, maka si tuan rumah tadi siapkan saja botol yang benar-benar kosong dan tidak ada air atau apapun di dalamnya. Kebanyakan seperti ini, mereka punya posnya. Jadi ada, kita mengingat bahwa di gunung, di lautan memang ada pos-pos mereka. Nanti ini akan saya bawa ke pinggir laut. Nah, yang pernah berhadapan paling kerasa itu biasanya yang berkolaborasi dengan manusia, yang bekerja sama dengan manusia, seperti tuyul atau pesugihan lain. Pernah terjadi di daerah Jawa Tengah. Seorang kepala dusun minta tolong, di daerahnya sering kehilangan. Pada saat itu saya selesai syuting dengan sebuah TV swasta, kemudian saya diminta tolong oleh warga di situ, tapi diliput juga akhirnya oleh stasiun TV tersebut. Inilah yang harus diperhatikan. Pertama, fitnah yang dimunculkan oleh setan ini jangan dipercaya. Maka muncullah fitnah-fitnah bahwa yang punya pesugihan adalah orang kaya di situ. Padahal orang kaya tersebut tidak sama sekali punya pesugihan. Setelah kita cek di sana, bukan, karena orang kaya itu memang punya usaha yang benar di Jakarta. Untuk membuktikannya, maka saya ajak kepala dusun dengan perjanjian tentunya, kalau dari kami tidak terjadi apa-apa, mereka tidak kami tuntut. Tapi kalau di desa itu terjadi apa-apa dengan warganya, tolong jangan tuntut kami juga. Nah, itulah yang beratnya. Tiba-tiba rumah Pak Kepala Dusun itu bergetar keras. Nggak lama dari dinding itu keluar seperti ular, sampai saya pukul itu sampai sakit tangan saya. Lari, kejar, kebetulan berbentuk mata, jadi saya waktu itu megang keris. Jadi keris ini bukan untuk senjata, ada kodam atau kekuatan, enggak. Dalam pikiran saya kalau mata besar begini kita sambit pasti kan sakit ya. Tapi pada saat saya lempar keris ini, hilang itu keris, nggak kembali. Dan termasuk makhluk itu. Berapa jam kemudian, keris itu kembali. Dan sudah berlumuran darah. Nggak lama besoknya ada yang meninggal, ya kita nggak bertanggung jawab. Dan nggak bisa dibuktikan kalau saya lempar kok kerisnya dan seperti itu. Nah itulah yang setelah pulang dari sana, saya sempat sakit selama 3 hari. Dan pertolongan Allah pula, Allah menyehatkan saya, dan desa itu menjadi aman. Itu yang paling keras biasanya. Tuan rumahnya mengizinkan. Siapa tuan rumahnya? Kita ini. Sudah jelas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dari jenis manusia, dan mereka jenis jin ini membangkang. Azazil namanya, iblis. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, membangkang dia, tetap tidak bisa menerima sampai minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Kata iblis, "Fabima awaitani la'udannaka siratal mustaqim." Dari kiri, kanan, depan, belakang, maka akan digoda kita dengan cara apapun. Nah inilah orang yang berputus asa, ingin kaya cepat atau panjang angan-angan, maka asyaitonu yazinu min sahwatin nas. Angan-angan kita, larilah ke pesugihan-pesugihan yang akhirnya merepotkan orang lain. Ketika Nabi Allah Adam diturunkan di atas bumi, maka iblis diturunkan di lautan dengan cara dilemparkan dan dibanting keras oleh Allah. Qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Bermakna keluar kalian semua, sudah selesai persidangan dan sudah ditetapkan iblis menjadi yang terlaknat, dilemparkan ke lautan, sedangkan Nabi Allah diletakkan seperti orang tidur dari Masyriq wal Maghrib dengan sisi hawa berbeda. Tapi iblis di sini mengeluh
dan berdoa. Doa iblis ini nggak pernah ditolak Allah. Ingin beranak pinak, diberikan keturunan. Ingin tempat, diberikan tempat di lautan. Tidak ada tempat di daratan sebenarnya. Jadi semua setan itu akan kembali ke lautan. Pagi, sore mereka bergantian. Ada 9 macam jenis setan. Zaritun, Hafafur, Lakus, Wan Walahan, A'war, Masud, Dasil. Dalam kitab Nasal Ibad. Golongan-golongan ini yang turun naik keluar masuk. Ada golongan-golongan setan yang menempati diri minkum min ahadin ila qarinuhu minal jinni. Ada qarin di sebelah kiri kita sebagai saksi, tidak bisa diminta tolong atau apapun. Kalau ada orang yang meminta tolong kepada jin, baik muslim jin itu ataupun kafir, dalam surat Al-Jin kita dilarang untuk meminta pertolongan atau perlindungan. Dan Rasulullah sangat melarang pada situ. Dan di lautan inilah diizinkan iblis untuk membuat istananya. Jadi setiap hari pagi sore laporan, naik ke daratan. Maka kita yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, tutuplah pintu kita sore hari dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masuklah ke rumah biusallim ala ahli dengan assalamualaikum. Jangan sampai keluar masuk. Karena di dalam rumah manusia ada setan namanya Dasim yang menggoda orang untuk bercerai, ribut, dan panjang angan-angan. Nah, Dasim ini akan mengabarkan setan-setan yang dari lautan naik ke dunia, begitu cepatnya dia yang bersayap ataupun yang melata, untuk mencari rumah-rumah manusia yang kosong yang disediakan makanan. Maka tutuplah makanan dengan ta'awuz di rumah. Jangan biarkan makanan di luar dalam keadaan terbuka tanpa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita taruh saja seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan enggak bisa makan. La mabita lakum wala adza. Enggak ada tempat, kata Dasim mengabarkan dari setan yang di luar. Maka kita bawalah ini ke lautan. Memohon kepada Allah. Saya katakan, sayalah cucu Adam dan kalianlah ini penumpang gelap dalam bumi. Balikin lagi ke bosnya. Dan itu kebanyakan terjadinya, Bud, kalau pas kebetulan dibuka itu kayak ada nyala api. Lari dia. Tapi di lautan juga kita wajib mengatakan khalaqas samawati wal ard. Siapa? Allah. Al-Malik, Allah. Yang merajai langit dan bumi, daratan dan lautan. Siapa? Allah. Tidak ada kekuasaan selain Allah di atas lautan maupun daratan. Enggak ada makhluk yang menguasai lautan. Siapa yang menguasai lautan dalam hal jabatan? Ya Menteri Kelautan. Setan nggak dapat jabatan. Jadi Menteri Kelautannya juga harus beriman dan beramal dengan baik. Sahabat Mistero yang dimuliakan Allah, semua itu kehendak Allah, bukan kehendak saya atau siapapun. Maka dalam hidup ini takutlah hanya kepada Allah dan berharaplah hanya kepada Allah. Kalau Rasulullah pernah menyampaikan, fattaquhu aw fahzaru, takutlah kepada setan. Takut akan terbawa oleh perbuatan pekerjaan min amali syayatin, dengan pekerjaan setan. Fahzaru, maka jauhi hal-hal yang disukai oleh setan dan yang menjadi pekerjaannya. Salah satunya mubazir. Maka dalam rumah untuk tes amannya dari setan, wasmuhu Dasim, bahwa sahibul buyut, di dalam rumah ada setan Dasim yang mendorong orang hatta yaqut talaq wa drub wal khul'u aw nahwi, yang mendorong orang untuk saling bertengkar istri, anak, dan yang ada di dalam rumah dan jauh dari syariat. Oleh karena itu, ikuti saja sunnah. Idza awaita ila firasik faqra'u ayatul kursi, kemudian bacalah ta'awuz. Fasta'iz billah, maka berlindunglah hanya kepada Allah daripada setan. Dan tips yang kedua, Allah telah menurunkan surat Al-Mu'awwidzatain untuk menangkal sihir dan guna-guna. Inilah surat yang paling ampuh untuk menghilangkan sihir, santet, dan juga setan. Apa Al-Mu'awwidzatain? Surat An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa menjadi tidak populer? Karena iblis
berusaha mendorong manusia tidak suka dengan Al-Quran dan merasa Al-Quran tidak mujarab. Padahal bukan Al-Quran yang tidak mujarab, tapi kitanya, iman kita boleh jadi ketika kita membaca masih ada keraguan. Maka janganlah ragu terhadap Allah dan kitab yang Allah turunkan. Ikuti saja sunnah Rasulullah sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, saya pahami Jenar, memohon dibukakan pintu maaf dan doakan kami semua yang ada dalam Majelis Asy-Syari'un bisa berbuat yang terbaik untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.